Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, kakak sudah mengumpulkan ya soal-soal yang sudah di-request sama Besti PTN. Nah, soal-soalnya kayak apa aja dan bagaimana cara kita mengerjakannya? Let's go, kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman ya. Soal terkait logaritma. Tapi sebelum kakak bahas soalnya, ya seperti biasa nih, kakak mau ingetin teman-teman, persiapkan alat tulisnya, terus pause dulu videonya, coba dulu kerjakan soalnya, baru lanjut nonton videonya, teman-teman ya, supaya teman-teman makin paham. Oke? Sekarang kita bahas soalnya, teman-teman. Kita punya soal logaritma di sini, bilangan real X memenuhi persamaan. Ya, di sini ada log 99X plus 2. Yang per X kuadrat sama dengan 2 dikurang log X. Nah, pertanyaannya adalah kita harus membandingkan antara nilai P dan Q-nya. Nah, nilai P-nya itu adalah si X-nya, teman-teman. Berarti kita perlu mencari X dari persamaan ini. Oke? Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita bakal sedikit review, teman-teman ya, terkait logaritma. Jadi, di logaritma itu ada yang namanya basis ya. Jadi, kalau kita punya A gitu ya, log B sama dengan C ya, A ini disebutnya adalah basis, B ini disebutnya numerus, teman-teman ya. Nah, ini akan sama dengan ya, definisinya itu adalah B sama dengan A pangkat C, teman-teman. Ya, dengan syarat, ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya adalah A-nya itu harus lebih dari 0 dan A-nya itu tidak boleh 1. Lalu si B-nya juga harus lebih dari 0. Ya, A-nya tadi itu disebut basis, B-nya itu disebut numerus. Nah, pertanyaannya, kalau dia kosong seperti ini, berapa basisnya, Kak? Nah, kalau dia kosong, berarti basisnya itu sama dengan 10 ya, teman-teman ya. Jadi, ini tuh sama dengan 10 kalau dia tidak ditulis. Ya, oke? Jadi, teman-teman jangan bingung ya, kalau nggak ada angkanya berarti dia 10. Nah, sekarang kita cari X-nya teman-teman dengan cara yang ada logaritmanya kita kumpulin gitu ya. Nah, ini kan di kanan nih, kita kirim aja teman-teman. Atau secara konsep kedua ruas ya, ruas kiri sama ruas kanan sama dengan, kita jumlah dengan log X. Nah, berarti kita akan peroleh persamaan ya, log kita punya 99X plus 2 per X kuadrat gitu ya. Nah, ini jadi plus log X. Sama dengan 2 ya, dari sini ya log-nya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita perlu tahu ya salah satu sifat dari logaritma, teman-teman. Sifatnya apa, Kak? Ya, sifatnya adalah kalau kita punya A log B ya ditambah A log C, ini akan sama dengan A log B dikali C, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa nih sifatnya. Kalau dikurang gimana, Kak? Kalau dikurang, ya berarti B sama C-nya dibagi. Sesimpel itu, teman-teman ya. Kalau teman-teman udah hafal sifat eksponen, sebenarnya ini sama aja gitu ya. Karena logaritma itu kebalikan dari eksponen. Kita lanjut ya. Berarti kita punya apa? Kita punya di sini berarti log ya 9x plus 2 per X kuadrat gitu ya. Nah, X kuadrat itu kan sama dengan X dikali X ya. Kakak tulisnya X dikali X nih. Kenapa ditulis gitu? Kita lanjut dulu supaya teman-teman paham ya. Gitu ya. Nah, ini kan plus log X ya. Berarti apa? Ya, berarti B dikali C. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Kita kalikan ya berarti ya. Dikali X. Sama dengan 2. Nah, kenapa kita tulis X dikali X? Supaya teman-teman paham nih. Ini bisa kita coret. Nah, sisa 1X kan. Berarti kita punya apa, teman-teman? Kita punya sisanya ini sama dengan ini. Nah, dengan definisi logaritma yang ini, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Kalau A-nya ke kanan, ya, logaritmanya hilang, A-nya jadi di bawah pangkat. Si C-nya jadi pangkat. Nah, kalau misalkan ini, berarti kan
Ini 10 ya, karena nggak ada angkanya, berarti ini akan sama dengan seperti ini teman-teman. 99x plus 2 per ya, x sama dengan 10 pangkat 2. 10-nya dari sini, 2-nya dari sini. Gitu ya. Nah, 10 pangkat 2, 100 ya. Berarti kita punya apa? 99x plus 2 sama dengan x-nya kali silang ke sini kan? Jadinya 100x. Gitu ya. Nah, tinggal 100x dikurang 99x, teman-teman. Ya, jadi kedua ruas kita kurang 99x atau kita pindah gitu ya, pindah ruas ya, dikurang 99x. Berarti kita punya apa? 2 sama dengan x gitu ya, karena 100 dikurang 99 adalah 1. Berarti 1x, berarti x aja ya. Maka kita dapat teman-teman P-nya itu adalah si x. Nah, x-nya itu adalah sama dengan 2. Nah, berarti di sini P sama G-nya sama. So, jawabannya adalah yang C. Super easy. Nah, semoga yang request soal ini nonton videonya ya, supaya paham. Dan semoga teman-teman yang lain juga ikut paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya teman-teman, ini terkait besaran sudut ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman ya, jadi kalau kita mengerjakan soal besaran sudut, teman-teman harus paham konsep dasarnya. Konsep dasarnya apa sih, Kak? Nah, konsep dasarnya itu adalah jumlah besaran sudut pada segitiga. Kalau kita punya segitiga seperti ini, teman-teman, misalkan di sini ada titik A, ada titik B, titik C gitu ya. Maka kalau kita jumlahkan besaran sudut A ya ditambah besaran sudut B ditambah besaran sudut C itu akan sama dengan 180 derajat. Nah, ini teman-teman wajib banget udah tahu nih ya. Karena sering keluar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang di soal itu bukan segitiga, tapi segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan 6, segi 6, ya berarti berapa besaran sudutnya kalau kita jumlah? Ada yang tahu? Wah, kalau misalnya nggak tahu, kita coba kulik dulu ya konsepnya teman-teman ya. Nah, segi 6 ini bisa kita bagi-bagi ke dalam beberapa segitiga teman-teman. Kita cari aja ya. Ini kita tarik garis ke sini. Gitu ya. Tarik gini, nah ini kan membentuk segitiga ya. Oke. Lalu kalau kita tarik lagi, ini ke sini gitu ya. Terus ini ke sini. Nah, kita akan peroleh berapa segitiga teman-teman? 1, ya. 2, oke. 3, oke. 4. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. Nah, karena dia memiliki 4 segitiga, maka jumlah besaran sudutnya itu adalah 180 derajat dikali 4, teman-teman. Berapa itu? 220 derajat. Nah, maka dari itu ya, kita akan memiliki persamaan, teman-teman. Nah, persamaannya itu adalah ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita jumlah ini, dan ini, itu hasilnya 220 derajat, teman-teman. Nah, sekarang kita jumlah ya. Oke, di sini kita punya ada A, yang ada A-nya kita kumpulkan teman-teman ya. Kalau ada yang kita bisa jumlah secara gampang, kita langsung jumlah aja. Nah, kayak gini ya. 8 per 7 tambah 6 per 7. Itu kan berarti 14 per 7 ya. Oke, 14 per 7 itu adalah 2A. Berarti hasil dari penyumbang ini adalah 2A. 2 tambah A, 2A adalah 4A. Nah, berarti kita punya apa? Kita punya 4A. Terus kita punya ini ya, 3 per 2A. Kita tulis dulu aja teman-teman, kita nggak perlu jumlah dulu ya. Terus yang ini kita punya min A per 14. Oke, terus yang ini kita jumlahkan. 3 tambah 103, 106. 106 dikurang 76 berarti 30 ya. 30 tambah 60, 90. 90 tambah 98 berarti 188. 188 derajat. Oke ya. Nah, terus ini 188-nya kita kurang sama 720-nya kita kurang sama 188 ya. Berarti kita punya 4. Kita punya 4A plus 3 per 2A min A per 14 sama dengan 720 kurang 188. Berarti 3 ya. 532 derajat. Oke, nah sekarang kan kita mau cari A-nya ya teman-teman ya. Kenapa kita mau cari A-nya? Ya soalnya kita perlu A nih untuk mencari nilai P-nya gitu ya. Nah berarti teman-teman di sini kita buat dulu supaya dia nggak pecahan, supaya gampang gitu kan. Nah berarti
semua ruas atau kedua ruas kita kali dengan 14 saja. Kenapa dikali 14, Kak? Supaya habis 14-nya. Duanya juga bakal habis ya teman-teman ya. Karena kenapa? 14 bagi 2, 7. Berarti habis dibagikan. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja. 14 dikali 4 berarti 28 kali 2, 56 ya. Kita punya 56A. Lalu kita punya 14 dibagi 2, 7 kali 3, 21. Berarti kita punya 21A derajat. Lalu kita punya A derajat sama dengan 532. 532 dikali 14 gitu ya. Karena kan kedua ruas dikali 14 teman-teman. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kita punya 56 ditambah 20 ya. Nah, 21 kurang 1, 20. Berarti kita punya 76. 76A sama dengan 532 dikali 14. Berarti A-nya itu adalah 532 dikali 14 dibagi 76. Nah, gitu ya. Berapa ini teman-teman? 532 dibagi 76 itu berarti 7 ya. Benar gak? Coba aja ya. 576 dikali 7. 2, 4, 7 ke 7, 4, 9. Benar ya? 532 berarti 76 sama 532 itu 7. Tinggal 7 dikali 14. 7 kali 4 itu 28. Berarti 98 teman-teman. Berarti kita punya A-nya itu adalah di sini 98. Nah, berarti A-nya 98 teman-teman. Terus gimana? Ya udah, A-nya 98 berarti kita cari P-nya. P-nya kita punya apa? 2 dikali akar 98. Nah, sekarang kita mau tahu nih, 2 akar 98 sama 19 besaran mana? Nah, caranya gampang ya. Kita masukkan aja 2-nya ke dalam akar. Gimana caranya? Berarti jadi 4 kan? Akar 4 dikali akar 98. Nah, 98 kali 4. 98 kali 4. 8 kali 4, 32. 4 kali 9, 36. 36 tambah 3, 392. Nah, berarti ini sama aja seperti akar 392. Ya. 392. Nah, berarti kalau 19 berapa? Ya, Q-nya kan 19, teman-teman. Berarti sama aja seperti gini kan? Kita ubah ke bentuk akar. Nah, 19 kuadrat berapa? Ya, berarti 19 dikali 19. 9 kali 9, 81 ya. 9 kali 1, 9 tambah 8, 17, 19. Berarti 1. Kita punya 7 tambah 9 itu 6, tambah 1, 361. Nah, 361 teman-teman sama 392 jelas lebih besar 392. So, jadi jawabannya adalah P-nya lebih besar daripada Q yang A. Super easy. Nah, gimana nih teman-teman ya? Ini cukup hot sih ya soalnya. Semoga teman-teman paham ya konsep tadi ya, konsep besaran sudut segitiga. Kita next ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, kita masuk ke soal nomor 3 teman-teman, tapi sebelum kakak lanjut ya, buat teman-teman yang belum punya modul belajar ya, yang belum tahu ya soal UTBK seperti apa, yang belum tahu juga gitu ya belajar dari mana. Nah, teman-teman bisa ambil buku ini, yaitu adalah buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku yang dibuat oleh tim Maxima dan Privat Alfahis, teman-teman. Ya, buku ini jelas sudah terpercaya ya karena sudah meloloskan banyak teman-teman Besti PTN di tahun lalu. Dan teman-teman juga akan mendapatkan banyak bonus dari buku ini. Pertama, ada video belajar dari kakak sendiri, ya, Kak Rian dan juga Kak Faiz, teman-teman. Lalu yang kedua, teman-teman dapat grup belajar aktif. Lalu yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan tryout gratis yang tentunya tryoutnya sudah sesuai dengan UTBK asli. So, tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Thank you. Nah, sekarang kita lanjut teman-teman untuk soal nomor 3. Ya. Nah, di sini kita punya lampu dipasang di sebuah ruangan dengan tudung lampunya berbentuk 5 segi 4 ya, beraturan. Panjang rusuk tudung adalah 50 cm. Oke, berarti panjang rusuknya ya. Oke, berarti ini 50 cm teman-teman. Ini 50, ini 50, ini 50 semua gitu ya. Perbandingan panjang rusuk tudung dengan panjang rusuk daerah lantai yang ditenangi lampu adalah 1:5. 1:5 ya, berarti si lantainya 5 kali dari rusuk si tudungnya. Nah, berarti si lantainya itu 50 kali 5, yaitu 250. Berarti ini 250 nih rusuknya nih.
Oke, dalam sentimeter ya tentunya ya. Terus pertanyaannya, tudung lampu berjarak 0,5 meter dari plafon, maka tinggi ruangannya berapa? Oke, berarti yang ditanya itu adalah tinggi ruangan. Tinggi ruangan tuh berarti ini ke sini ya, teman-teman ya. Ini ke bawah. Nah, ini ya. Nah, sekarang karena ini kita udah punya 0,5, sekarang tinggal kita cari aja ini, teman-teman. Jarak ini ke sini atau tinggi dari si limasnya. Oke. Nah, sekarang tinggi limas bisa kita cari dengan menggunakan segitiga ini, teman-teman. Nah, ya. Ini kan segitiga ya. Nah, segitiga siku-siku di sini gitu ya. Anggap aja ini O gitu ya. Misalkan ini adalah A, ini B. Gitu ya, berarti tinggal kita cari si BO-nya gitu ya. Atau tinggi dari si limasnya. Nah, sekarang teman-teman, kita udah tahu BA-nya. BA-nya berapa? BA-nya itu adalah 250 ya. Dari mana? Karena kan tadi rusuknya itu 5 kali dari rusuk tudung, berarti 250. Semua rusuknya ya. Ini, itu semuanya adalah 250, teman-teman. Nah, berarti kita udah punya panjang si AB-nya ya, itu adalah 250. Nah, sekarang kita mau cari OA-nya, teman-teman. OA-nya berapa? OA itu setengah dari ini. Nah, ya. OA itu setengah dari ini, teman-teman. Nah, ininya berapa? Ayo, ada yang ingat, teman-teman? Kalau kita punya segi 4 ya, kayak gini, berarti ini itu adalah, kalau ini A, ini adalah A akar 2, kan gitu ya cara cepetnya teman-teman ya. Ya semoga teman-teman ingat ya, itu cara cepetnya. Tapi kalau cara konsepnya ya teman-teman tinggal pakai Pitagoras, A kuadrat ditambah A kuadrat diakarin, hasilnya adalah A akar 2. Oke, nah supaya cepet teman-teman, kakak lanjut aja ya, berarti A akar 2. Nah, A-nya itu berapa? A-nya itu 250. Dari mana? Dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, ini ya. 250 kan? Berarti A-nya 250. Berarti ini 250 akar 2. Nah, tapi ini OA itu setengahnya. Setengah dari ini. Berarti 250 bagi 2. Berapa? 125. Berarti OA-nya adalah 125 akar 2. Kenapa? Karena si CA-nya itu adalah 250 akar 2. Nah, sekarang berapa OB-nya? Nah, ini bisa pakai Pitagoras, gitu kan? Berarti OB-nya itu sama dengan 250 kuadrat dikurang 125 akar 2 kuadrat. Nah, supaya gampang hitungnya, kakak pecah aja ya 250-nya itu menjadi 2 kali 125. 2 kali 125. Oke? Yang ini berarti 125 kuadrat. Karena 125-nya dikuadratin ya, akar 2-nya dikuadratin jadi 2 ya. Dikali 2. Gitu ya? Oke, berarti kita punya apa? Ini kita punya 2 kuadrat. 125 dikuadratin, 125 kuadrat. Dikurang 2 kali 125 kuadrat. 125 kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, 2 kuadrat berapa teman-teman? 2 kuadrat itu 4. 4 dikurang 2 berapa? 2. Nah, berarti ini sisanya adalah 2 dikali 125 kuadrat. Kenapa? Ya soalnya anggap aja 125 kuadratnya X, teman-teman. Kita punya apa? 4X dikurang 2X. Berarti kan berapa? 2X. Nah, X-nya itu sendiri adalah 125 kuadrat. Supaya gampang aja gitu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita punya apa? Ya udah, ini semuanya kita akarin. Ini kita akarin, ini kita akarin. 125 kuadrat diakarin. Ya, kuadratnya hilang. Sisa 125. Berarti ini adalah 125 akar 2 gitu ya. Berarti si BO-nya itu adalah 125 akar 2. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti tingginya apa? Tingginya adalah 125 akar 2. Nah, tinggi plafonnya berapa? Berarti 125 akar 2 gitu ya. Ditambah sama ini 0,5. Nah, gitu ya. Tapi ini belum ada di pilihan ganda, Kak. Ya udah, kita coba aja mana yang paling tepat dengan ini. Oke, kalau kita cek yang A ya, kalau kita kalikan ke sini 0,5, ini jadinya 0,5 akar 0,5. Oke, nah sekarang dalamnya ini semuanya 0,5 teman-teman. Ini kita punya akarnya 2. Kita manipulasi aja supaya dia adalah 0,5. Gimana caranya? Ya gampang ya, 125 akar 2 supaya ada 0,5-nya. Dikali berapa nih supaya hasilnya adalah 2 teman-teman.
Dikali berapa? 0,5 dikali berapa supaya hasilnya 2? 4. Gitu ya. Nah, kita bisa gini. Akar 4, ini kan kita bisa ya. Akar 0,5 dikali akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti kita punya apa? 125 dikali 2. Akar 0,5. Plus 0,5. Oke, jadi ternyata nggak semudah itu ya. Harus kita manipulasi lagi teman-teman. 125 dikali 2, 250. 250 akar 0,5 plus 0,5. Oke, 250 ini masih dalam sentimeter ya. Ini kita ubah dulu ke meter teman-teman. Oke, berarti ini kakak salah nih. Harusnya ini langsung ubah ke meter aja. Berarti ini koma, ini koma, ini koma. Oke gitu ya. Karena 1 meter itu 100 cm. Ini berarti 2,5. Nah gitu ya. Ini berarti 2,5. Nolnya nggak usah ikut. Nolnya nggak usah ikut, kita hapus saja. Oke, karena ini dalam meter. Ya, kita lihat dalam meter ya. Berarti ini kita punya, nah sekarang 0,5-nya kita faktorkan. Kalau kita faktorkan 0,5-nya kita punya ini adalah 5. 5 akar 0,5. Oke, plus 1. Nah, kalau kita kalikan kan hasilnya ini ya. Oke. Nah, berarti jawabannya mana yang paling tepat? Yang ini. Nah, ya kan? Walaupun posisinya terbalik ya. Sama aja, karena kan A tambah B sama dengan B tambah A. So, jawabannya adalah yang B. Super easy. Nah, ini udah 3 soal teman-teman kakak bahas. Semoga teman-teman paham dan semoga yang nanya juga paham. Kalau masih belum ngerti, ditanyakan aja di kolom komentar. Oke? Kita next ke soal berikutnya, teman-teman. Nah, soal berikutnya ini adalah soal latihan buat teman-teman ya. Ini konsepnya sama seperti soal nomor 2 yang tadi kita bahas. Jadi teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerjakan ya. Nah, jawabannya taruh di kolom komentar. Oke? Nah, sampai sini dulu teman-teman ya video dari kakak ya. Semoga teman-teman paham apa yang kakak jelaskan dan semoga teman-teman juga bisa lolos ya di PTN impian teman-teman di tahun 2024. Kalau teman-teman masih bingung ya, belum tahu ya harus belajar di mana persiapannya, teman-teman bisa mengikuti kelas Maksima ya. Nah, kelasnya kayak gimana sih Kak? Kelasnya kayak gini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya. Kurang lebih teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Nah, untuk cara mendaftarnya gampang banget. Teman-teman bisa baca ini ya. Nah, jangan lupa gunakan kode promo. Apa kode promonya? Ada di sini ya. Jangan sampai lupa itu, oke? Nah, sampai sini teman-teman video dari kakak ya. Semoga teman-teman dapat manfaatnya dan semoga kakak juga dapat berkahnya, oke? Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau kakak update video, oke? See you, thank you.